Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis arba'in pada kesempatan kali ini membahas hadis yang keempat, halaman 17, hadis yang keempat, yang secara garis besar di hadis yang keempat ini membahas tentang dua hal. Pertama, membahas tentang proses penciptaan manusia. Yang kedua, membahas tentang takdir, ketetapan Allah untuk masing-masing kita manusia. Yang tentu dua hal itu merupakan dua hal yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami gitu. Nah, di hadis ini dikatakan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, an dari Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman, dari ayahnya Abdurrahman gitu. Siapa ayahnya Abdurrahman itu? Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan ini merupakan Abdullah bin Mas'ud ini merupakan salah satu sahabat senior, merupakan salah satu sahabat senior, atau ada juga yang mengatakan merupakan ulamanya dari kalangan sahabat. Karena kan tidak semua sahabat itu memiliki posisi sebagai ulama. Ada juga sahabat itu yang memiliki kelebihan dalam hal umarah, kepemimpinan. Ada juga sahabat itu yang memiliki kelebihan dalam hal perdagangan. Ada juga sahabat itu yang memiliki kelebihan dalam hal keilmuan. Nah, Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang katakanlah ulamanya, salah satu ulama dari angkatan sahabat. Dan beliau ini salah satu sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkanlah, pahamkanlah Ibnu Mas'ud ini tentang ad-din, tentang al-Islam, dan ajarkanlah kepada beliau ini at-ta'wil atau at-tafsir, sehingga betul-betul karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Ibnu Mas'ud merupakan salah satu sahabat yang keilmuan Islamnya itu luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan Ibnu Mas'ud itu sebagai salah seorang sahabat yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Itu nanti bisa dibaca dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim. Rasul mengatakan begini, kalau kalian ingin tahu bagaimana bacaan Al-Qur'an ketika diturunkan atau saat diturunkan,
maka dengarkanlah bacaan sahabatku yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika Rasul mengatakan seperti itu, kebetulan Abdullah bin Mas'ud sedang tidak ada di majlis Rasulullah itu. Sampai-sampai kan waktu itu Umar bin Khattab bergegas menyampaikan kabar gembira itu dengan datang langsung ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Setelah beliau mengetuk pintu, mengucapkan salam, lalu berkata, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya punya kabar gembira untukmu," katanya. Apa? Tadi Rasulullah mengatakan bahwa jika kalian ingin tahu bagaimana bacaan Al-Quran saat diturunkan, maka dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud itu? Apa yang engkau katakan itu sudah ada yang mengatakan, katanya. Siapa? Tadi baru saja Abu Bakar As-Siddiq mengatakan seperti itu kepada saya. Jadi kata Umar, aduh saya keduluan lagi nih sama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu salah satu kelebihan daripada Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini sama seperti sahabat Ibnu Abbas. Beliau dikenal sebagai turjumanul Quran itu ya. Orang yang paling mampu dalam menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini qala berkata, nah, haddasa plus nahnu gitu Pak. Disambung jadi haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Ini nanti kalau Bapak belajar ilmu hadis itu Pak, jadi ada redaksinya itu sami tuh. Nah, kalau di hadis yang ketiga kemarin tuh an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami tuh. Nah itu ada sami tuh. Kalau di sini hadasana, sami tuh aku mendengar, hadasana menceritakan kepada kami, menginformasikan kepada kami. Ada an Rasulillah, dari Rasulullah. Ada kana Rasulullah, keadaan Rasulullah. Nah itu akan menentukan derajat kualitas hadis itu Pak. Jadi dengan menggunakan sami itu, hadasana, an, kana, itu akan dari situ akan ditentukan oleh para ahli hadis itu kedudukan sebuah hadis, derajat sebuah hadis itu. Jadi untuk menentukan ini sahih, ahad, sahih mutawatir, hasan, dhaif, itu salah satunya dari situ Pak, dari kata itu. Itu harus dibahasnya di ilmu hadis ya. Hadatsana telah menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasulullah lamnya di dhammah, Pak, karena posisinya sebagai subjek. Kalau dalam bahasa kita isinya subjek. Kalau dalam bahasa Arab posisinya sebagai fa'il. Kalau di hadis yang ketiga kemarin Rasulullah lamnya di fathah tuh Pak. Kenapa? Karena posisinya sebagai objek. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya maf'ul, maf'ul bih. Jadi Rasulullah, ada Rasulullah, ada juga an Rasulillah. Nanti begitu tuh kalau belajar bahasa Arab. Jadi telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, nah, wa dan huwa, beliau itu, maksudnya Rasulullah itu as-sadiqu, nah, orang yang shadiq, orang yang sangat jujur, orang yang sangat bisa dipercaya. Al-masduq, nah, dan juga
dibenarkan. Jadi as-shadiqul masduq, orang yang sangat benar dan sangat dibenarkan. Nah, kenapa muncul kalimat as-shadiqul masduq? Karena apa yang hendak dikabarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ini berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Lagi, berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Walaupun salah satunya berkaitan dengan gaib nisbi. Jadi kalau bicara gaib itu ada dua. Pertama ada gaib nisbi. Gaib nisbi itu gaib semu. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dengan kemajuan sains, janin yang ada dalam rahim seorang ibu, itu atau bahasa medisnya itu zigot lah, yang ada dalam rahim seorang ibu itu kan gaib, tapi gaibnya itu semu. Hampir sebagian di antara kegaiban rahim janin dalam rahim itu, sebagiannya kegaibannya itu semu. Oleh mata lahir mungkin nggak kelihatan, oleh mata lahir itu posisinya seperti apa gitu, atau berada di sebelah mana, sedang apa, kayak itu kan nggak kelihatan. Tapi kan oleh kemajuan teknologi bisa kelihatan. Itu yang disebut gaib nisbi. Seperti Mekah lah, Mekah, Madinah, itu kan gaib nisbi. Kita nggak melihat secara lahir itu. Dari sini nggak kelihatan Mekah dan Madinah itu. Tapi dengan kemajuan teknologi bisa saja kita sekarang itu melihat Mekah, Madinah. Nah itu Pak, gaib nisbi itu. Yang kedua ada gaib hakiki nih dalam hadis ini. Gaib yang betul-betul gaib, yaitu ketika bicara tentang takdir itu Pak. Nah itu. Nah makanya untuk meyakinkan, menumbuhkan keyakinan, kepercayaan pada diri pembaca, pendengar hadis ini, Ibnu Mas'ud itu mengatakan wahwa Rasul itu as-shadiqul masduq, gitu. Orang yang jujur, orang yang benar dan dibenarkan. Tidak ada keraguan pada diri Rasulullah SAW. Yang kejujurannya itu bukan hanya diakui oleh umat Islam. Orang-orang musyrikin Mekah pun mengakui kan beliau itu al-amin, orang yang bisa dipercaya. Nah, apa isinya itu? Isi berita yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud itu. Inna sesungguhnya, nah ini bicara penciptaan nih Pak. Ahadakum, ahada salah seorang, kum di antara kalian. Ahada itu artinya awalnya satu itu Pak. Jadi salah seorang di antara kalian. Kalau orangnya dua, salah dua di antara kalian gitu Pak. Kalau orangnya tiga, salah tiga di antara kalian, begitu. Kan kadang kita kalau ngomong begini, salah satu di antara kita gitu, padahal orangnya tiga gitu. Atau salah satu di antara kita padahal orangnya empat. Mestinya salah empat di antara kita gitu Pak. Kalau dalam bahasa itu mestinya begitu. Jadi sesungguhnya, nah, makanya di sini biasanya terjemahkan ahadakum salah seorang di antara kalian. Yujma'u akan dikumpulkan. Jamaah, jima itu Pak. Yujma'u akan dikumpulkan khalquhu, penciptaannya. Fi batni, fi di dalam batni perut, atau bahasa ya medisnya itu rahim. Di dalam rahim ummihi ibunya,
arba'ina yauman, 40 hari 40 malam. Nah di sini ulama berbeda pendapat nih Pak. Apakah apa yang dibicarakan dalam hadis ini adalah 1 kali 40 gitu, atau yang dibicarakan dalam hadis ini adalah 3 kali 40 Pak? Kenapa kok ada perbedaan begitu? Karena kan di sini disebutkan nih 40 itu kalau tidak salah ada 3 kali nih disebutkan 40 itu, kata 40 itu. Nah, jadi sekali lagi ulama beda pendapat apakah 1 kali 40 atau 3 kali 40 gitu. Kalau Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan arba'ina yauman itu adalah 1 kali 40. Jadi manusia, nih kita semua sesungguhnya dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya itu arba'ina yauman, 40 hari. Pertama nih, posisi kita dalam rahim seorang ibu selama 40 hari itu nutfatan itu. Nutfah. Apa nutfah itu? Secara bahasa natofa itu adalah ini cairan yang sangat sedikit, cairan yang sangat sedikit. Jadi kalau kita lihat nih di Al-Quran ada mani yumna, ada nutfah gitu Pak. Sebetulnya ada perbedaan antara mani dengan nutfah. Kalau nutfah itu adalah cairan yang sangat sedikit Pak. Disebut nutfah itu karena sedikit. Itu setelah bercampurnya antara sperma laki-laki dengan ovum itu. Ovum itu kan sel telur perempuan. Itu kan bercampur di indung rahim perempuan itu Pak, bercampur. Nah, setelah sperma dan ovum itu bercampur disebutlah nutfah itu Pak. Disebutlah nutfah. Itu baheula geuning keur SMP banyak. Itu sperma yang berusaha untuk sampai ke rahim itu kan banyak sekali ya, sperma yang berusaha untuk sampai ke ovum itu ya. Itu kan banyak sekali. Lebih dari 200 juta sel sperma yang ingin mencapai ovum itu. Tetapi itu kan yang sampai ke ovum itu kan hanya sekitar 100 sperma itu Pak. Kebanyakan sperma itu mati di perjalanan Pak, mati sebelum sampai ke ovum itu. Nah yang hidup itu salah satunya adalah yang jadi kita Pak hari ini nih. Jadi jadi Pak Yusuf, jadi Pak Pitoyo, itu yang berhasil sampai ke ovum itu. Saudara-saudara kita yang sekian ratus jutanya itu mati sebelum sampai ke ovum itu Pak. Mati. Makanya sebetulnya kita lahir ke alam dunia itu sudah menjadi pemenang Pak. Pemenang dari sekian ratus juta sel telur yang gugur di perjalanan itu. Nah, jadi masuklah tuh sekitar 100 daripada sel sperma itu. Nah, akan tetapi dari yang 100 itu pun, maka itu kan terjadi pembuahan Pak. Terjadi pembuahan, setelah terjadi pembuahan itu kan ada yang namanya ini pembelahan itu Pak. Dan pembelahan itu terus terjadi selama 3 hari. Di pada saat pembuahan terjadi pembelahan selama 3 hari, dan itu nanti yang tersisa itu Pak, yang tersisa hanya 1 atau 2. Jadi kalau kembar, kenapa terjadi kembar? Karena yang tersisa hanya 2. Kalau kembarnya 2, kalau 3 yang tersisa hanya 3 itu Pak. Itu terjadi pembelahan selama 3 hari. Nah itu dalam kondisi seperti itu biasanya disebutnya itu ini butiran spora itu Pak, butiran spora.
Nah itu. Kemudian setelah nutfah summa, kemudian nih ada summa Pak. Kenapa ada summa? Kan tadi jedahnya lama 40 hari. Jadi kita sering mengatakan bahwa summa itu adalah kata sambung atau atep lah bahasanya itu. Kalau dalam bahasa kita konjungsi itu yang menunjukkan adanya jedah waktu. Ada jedah waktu. Nah, kalau kembali kepada kalimat sebelumnya, jedah waktunya itu 40 hari. Jadi setelah 40 hari nutfah itu, Pak. Nutfah yang sudah yang merupakan campuran daripada sperma dan ovum itu. Yang kemudian tersisa beberapa sel saja. Itu yakunu menjadi alaqah. Alaqah. Alaq itu apa? Alaq itu asalnya itu menggantung, Pak. Menggantung. Lalu dimaknai alaqah itu adalah segumpal darah. Segumpal darah yang menggantung di dinding rahim. Misladzalik, seperti itu. Maksudnya seperti itu adalah arba'ina yauman, itu Pak. Atau semisal itu arba'ina yauman 40 hari. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat itu seperti itu, Pak. Ada yang menyebutkan bahwa fase nutfah dengan fase alaqah itu 40 hari yang berbeda. Ada yang menyebutkan nutfah itu adalah 40 hari yang pertama, alaqah 4 hari yang kedua, nanti mudghah 40 hari yang ketiga. Tapi ada yang menyebutkan nutfah, alaqah dan mudghah itu adalah 1 kali 40 hari, bukan 3 kali 40 hari. Kenapa? Itu dalam rangka mengatasi perbedaan antara pendapat para ulama dengan pendapat para ahli medis, Pak. Karena nanti dalam faktanya ada perbedaan antara ulama dengan medis itu. Kalau menurut medis minggu kesekian, umpamanya minggu ketiga, menurut ulama bukan, minggu kelima, katanya gitu. Menurut medis minggu keempat, menurut ulama minggu keenam. Nah itu. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan 1 kali 40 hari proses penciptaan manusia di dalam rahim itu. Tapi banyak juga ulama yang menyebutkan 3 kali 40 hari. Sehingga fase nutfah 40 hari pertama, fase alaqah adalah 40 hari kedua. Nah, jadi alaqah itu adalah segumpal darah yang menempel pada dinding rahim. Itu kalau dalam bahasa kita itu, Pak, itu disebutnya embrio. Embrio. Nah, pada fase ini itu sudah tersisih, Pak. Sudah muncul siapa pemenangnya itu. Mungkin 1, Pak, mungkin 2, mungkin 3. Kalau lebih dari 1 berarti kemar nanti yang lahirnya itu. Dan pada fase alaqah juga itu sudah ditentukan yang namanya gen. Gen itu sudah ketahuan itu, Pak. Karena apa? Karena bukan hanya sebatas bercampurnya antara sperma dan ovum, tapi sudah yang namanya segumpal darah. Dari mulai ini, Pak, nih DNA itu dari mulai sini, dari mulai alaqah nanti itu. Gini, kalau ibunya golongan darahnya A, bapaknya B, nanti lahir anaknya jadi apa gitu. Golongan darahnya itu. Kalau ibu golongan darahnya B, bapaknya O, lahir jadi apa kan gitu, Pak. Itu dari mulai alaqah itu ditentukannya itu. Dan pada fase alaqah juga, Pak, itu sudah mulai terjadi proses pembentukan fisik, Pak. Jadi sudah mulai sedikit demi sedikit dibentuk gitu.
Tapi baru proses awal, itu awal sekali. Nah baru nih summa kemudian, sama menggunakan kemudian Pak, yakunu, nah menjadi, nah maksudnya segumpal darah yang menempel pada dinding rahim itu menjadi mudghah. Mudghah itu apa? Secara bahasa mudghah itu mengunyah Pak, ngunyah. Lalu dimaknai mudghah itu adalah segumpal daging yang ukurannya bisa dikunyah gitu Pak. Segede kumaha atau kira-kira daging yang bisa dikunyah? Udah mual mungkin segede kalapa ya langsung dikunyah Pak, asup ya mual kan gitu. Atau dagingnya itu disebut bisa dikunyah itu enggak terlalu keras Pak. Jadi posisi manusia dalam kondisi mudghah itu belum keras dagingnya, itu masih bisa dikunyah lah, sok sanajan mungkin kuno tos rada aki-aki gitu. Itu mudghah Pak, lamun teu asteuing mah lain mudghah ngaranna eta mah. Nah, itu asal mula disebut mudghah itu seperti itu. Jadi mudghah itu artinya kunyah. Itu menunjukkan sebuah isyarat bahwa daging atau segumpal daging dalam rahim seorang ibu itu ukurannya tidak terlalu besar, kemudian tidak terlalu keras, makanya disebut mudghah. Misla dalik, seperti itu juga Pak, yaitu 40 hari juga. Berarti sudah berapa tuh? 40 120 hari Pak, 120 hari kan. Nah itu terkadang ada yang menyebutnya 4 bulan 10 hari gitu. Nah ketika manusia itu dalam 3 fase tadi Pak, nutfah, alaqah, mudghah, itu belum punya daya kehidupan, belum punya ruh insani, masih ini Pak. Jadi belum punya ruh insani, masih boleh dikatakan mati karena belum ada ruhnya. Dan ini penting diketahui Pak, sebab nanti berkaitan dengan hukum fikih ini. Apa kaitannya dengan hukum fikih? Bagaimana kalau janin itu lahir sebelum usianya 120 hari gitu? Apakah mesti dimandikan kan gitu Pak, disolatkan, dikapani kan gitu? Itu kan nanti kaitannya dengan fikih seperti itu. Maka para ulama itu mayoritas mengatakan kalau belum 120 hari itu kan belum jadi manusia gitu. Belum jadi manusia. Kenapa belum jadi manusia? Karena belum ada ruhnya, belum ditiupkan ruh. Maka ketika dia itu keguguran gitu ya, keguguran ya sebelum usia 120 hari, maka ketika keguguran itu tidak mesti disolatkan, tidak mesti dimandikan gitu Pak. Termasuk nanti kaitannya apakah dia itu kalau datang waktu zakat fitrah perlu dijakati fitrah kan? Para ulama mayoritas mengatakan tidak perlu karena kan belum jadi manusia. Nah, jadi 120 hari Pak. Dan luar biasanya Pak, sampai usia 120 hari itu nutfah, alaqah, mudghah itu tidak bau, tidak busuk Pak. Tidak busuk kan? Itu kuasa Allah yang sangat luar biasa. Padahal belum ada nyawanya gitu, belum ada nyawanya itu. Sementara daging pada daging lamun teu di kulkas sapoe we setengah poe bau pisan kan ya, karena mati kan Pak, karena mati. Tapi orang dari mulai nutfah, alaqah, mudghah sekalipun belum ada ruhnya, dengan kuasa Allah itu tidak bau itu Pak. Kita lanjutkan nih. Setelah 120 hari summa kemudian yursalu, diutus.
ilaihi kepadanya. Kalau disebut diutus kan berarti ada yang mengutus, Pak. Yang mengutusnya itu Allah. Cuman subjeknya ini disembunyikan, disebutnya yursalu itu fi'il mudhari majhul itu. Karena subjeknya tidak dinampakkan. Jadi kemudian diutus kepada mudghah tadi. Ini kalau dalam posisi mudghah, Pak. Dalam posisi mudghah itu kan kalau di Al-Qur'an itu lebih lengkap lagi. Mudghah segumpal daging itu kemudian bercampur tulang, setelah itu tulang dibungkus lagi dengan daging. Nah itu sudah terbentuk, Pak, yang namanya panca indera. Sudah terbentuk yang namanya, mulai terbentuk lah telinga, mata, hidung. Itu dalam kondisi mudghah sudah mulai terbentuk. Nah kan dari situ kelihatan, Pak, dari situ kelihatan bahwa dari fase nutfah, alaqah, mudghah itu semuanya manusia itu tercipta dari materi yang namanya abiotik, Pak. Dari bahan-bahan mati semuanya, Pak. Kita itu tercipta dari bahan-bahan mati sampai tahap mudghah itu. Makanya Al-Qur'an mengatakan kita ini diciptakan dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah, bahan-bahan mati, abiotik. Saya sering mengatakan bukan dari tanah gitu, dari saripati tanah. Kan lamun disebut dari tanah nanti kan papitoyo adi lancek jeung batak meureun gitu. Dari saripati tanah. Artinya begini, kita itu diciptakan oleh Allah, fisik kita nih Pak, fisik kita itu dari hal-hal yang tumbuh keluar hidup dari tanah. Hewan sapi makan rumput kan, sapinya kita sembelih, kita masak, kita makan. Buah tumbuh di tanah, duren tumbuh di tanah, padi tumbuh di tanah, kita makan. Nah itu saripati tanah, Pak. Setelah dimakan kan jadi energi, jadi daging, jadi sperma, nah itu Pak. Nah itulah kenapa Pak fisik kita itu, fisik kita bisa lemah. Kenapa fisik kita bisa sakit? Kenapa fisik kita itu bisa luka, bisa mati? Karena tercipta dari bahan-bahan seperti tadi. Kau geraina, lamun iya. Kita lihat saja, jangan jauh-jauh Pak. Sapi binatang yang begitu kuat itu kan ada sakitnya, ada matinya. Buah mangga gitu dalam kondisi tertentu teas kan Pak, teas tak keras itu. Tapi kan suatu saat buah mangga itu kan matang, setelah matang jatuh, setelah jatuh busuk. Nah itu Pak, itulah yang kemudian nanti bahan-bahan seperti itulah yang membentuk telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Kita itu terbentuk dari saripati tanah seperti itu. Makanya wajar yang namanya manusia tidak selamanya sehat, tidak selamanya kuat, tidak selamanya hidup. Karena bahan bakunya pun bukan bahan baku yang abadi, tapi bahan baku yang ada perubahan-perubahan. Nah, jadi kemudian setelah 120 hari itu diutus kepada janin yang ada dalam rahim seorang ibu itu apa? Malaikat. Walaupun tidak disebutkan malaikat apa yang diutus itu. Fayung pahu kemudian ditiupkan pihi, nah ke dalamnya itu, ke janin tadi Pak, yang disebut dengan zigot itu Pak. Zigot itu kan bayi yang masih berada dalam rahim seorang ibu. Jadi ditiupkan ar-ruhu, nah ruh. Jadi yang ditiupkan oleh malaikat yang diutus oleh Allah menemui janin tadi itu ar-ruh. Namun di sini ada yang berbeda pendapat penafsirannya. Ada yang mengatakan bahwa ruh di sini adalah ruh insani. Ada yang
ada yang menafsirkan ruh di sini adalah, kan di Al-Quran itu wa nufiha fihi mir ruhi, bagian dari ruh Allah. Jadi beda-beda. Bagi yang menafsirkan bagian dari ruh Allah, itu dijadikan sebuah alasan kenapa ruh manusia sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Sekali lagi, ruh manusia sampai kapanpun tidak akan pernah mati, sekalipun dia masuk ke dalam neraka tidak pernah mati. Jadi kalau mati, manusia mati itu karena jasad ditinggalkan oleh ruh. Yang mati itu jasadnya, ruhnya nggak pernah mati. Nah itu kalau yang menafsirkan bahwa ruh yang ditiupkan itu bagian dari ruh Allah. Tapi tadi ada yang menafsirkan bahwa ruh di situ adalah ruh insani. Nah setelah ditiupkan ruh, terkumpullah dalam diri, terciptalah yang namanya manusia. Jadi sejak itulah disebut dengan manusia, Pak. Ketika berkumpul tadi mudghah dengan ar-ruh setelah usia 120 hari. Nah kalau seandainya sudah lewat 120 hari, Pak, itu kan sudah mulai bergerak gitu ya, Pak. Jadi sudah mulai ada pergerakan. Kalau seandainya keguguran, para ulama itu mayoritas mengatakan karena itu sudah menjadi manusia, maka harus dimandikan, dikafani, disolatkan, karena sudah terkumpul antara jasmani dan rohani, sudah hidup itu. Beda kalau belum sampai 120 hari. Nah kita lanjutkan nih. Setelah ditiupkan ruh, ini saya ingatkan lagi nih, kita harus hafal itu. Kenapa kita harus tahu? Karena kita manusia gitu. Bisi gitunya ada yang nanya, Bapak manusia? Bukan. Ya manusia tuh nanti ciri begitu. Apa itu manusia? Nah gitu Pak. Bisi suatu hari ada yang nanya, Bapak manusia itu apa? Lalu Bapak nggak bisa menjawab, engkau ngaku manusia, tapi ditanya apa manusia itu bisa jawab gitu. Ayo umur seberapa tahun Pak? 50 tahun. Manusia bukan. Yang manusia tuh. Manusia itu apa Pak? Bingung. Ayo sebatas ciptaan Tuhan, mas semut juga ciptaan Tuhan. Jadi manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari dua unsur, Pak. Satu unsur debu tanah tadi itu. Unsur debu tanah itu nanti berikutnya menjadi nutfah, alaqah, mudghah. Itu unsur debu tanah, Pak. Jadi unsur abiotik itu membentuk nutfah, alaqah, mudghah. Yang kedua adalah unsur ruh. Karena manusia diciptakan dari dua unsur tadi, maka dalam diri kita itu ada dua komponen. Satu komponen jasmani, yang kedua adalah komponen rohani. Hilang salah satunya, bukan manusia lagi. Hilang komponen ruhnya nih, maka disebutlah mayit, Pak. Jenazah. Kalau ruhnya sudah hilang. Makanya manusia itu ketika rohaninya tidak bagus, rohaninya nggak bagus Pak, itu bagaikan mayat yang berjalan gitu. Kalau rohaninya nggak bagus, bagaikan mayat yang berjalan. Kenapa? Karena manusia baru dikatakan manusia itu manakala terkumpul rohani dan jasmani dengan baik, dengan dididik, dibina, dilatih, baru disebut manusia. Wa yu'maru dan ditetapkan bi arba'i, bi dengan arba'i 4 kalimatin, kalimat 4 ketetapan Pak. Ditetapkannya 4 ketetapan itu setelah usia 120 hari tadi. Pertama nih, bi
dengan ketetapan rizkinya. Allah tetapkan takaran rizkinya. Pamannya nih Pak Yusuf ketika di usia 120 hari itu Allah tetapkan, saya akan beri rizki Pak Yusuf selama hidup di alam dunia itu sekian triliun. Dari sekian triliun itu nanti dipecah tuh, ada rizki berupa makanan, minuman, pakaian, kesehatan, keselamatan, banyaklah. Ada rizki yang fisik, ada non fisik gitu. Ada yang material, ada yang non material. Kemudian yang kedua wa ajalihi, nah, ajalnya, umurnya. Pak Yusuf akan saya berikan umur sekian puluh tahun. Aina sabaraha tahun Pak Yusuf? Aya 28 atau 78 aya. Ditetapkan umurnya. Nah, ketetapan umur dengan ketetapan rezeki itu sama, Pak. Allah menetapkan umur dan rezeki itu takarannya sama. Sehingga kenapa harus sama, Pak? Karena kalau berbeda, Pak, kalau berbeda nanti bisa pincang, Pak. Bisa jadi begini, orang umurnya masih ada, rezekinya nggak ada, kelaparan berempatah. Atau bisa juga orang itu umurnya sudah habis, rezekinya masih ada, itu nggak mungkin. Jadi orang itu begini, Pak, orang itu tidak akan hidup kalau rezekinya sudah habis itu. Mual hidup, Pak, lamun rezekinya sudah habis. Dan untuk apa hidup kalau rezekinya sudah tidak ada gitu. Begitu pula orang tidak akan mati kalau rezekinya masih ada. Tidak akan mati, Pak. Makanya suka ada orang gening yang koma sekian minggu, sekian bulan. Lalu kemudian dia sadar. Begitu sadar, dia minta makan. Kasih makan. Setelah makan kasih minum. Setelah makan minum, dikira orang-orang ini mau sembuh, mau pulih. Habis makan minum malah meninggal gitu. Kenapa dia begitu? Untuk menghabiskan rezekinya yang terakhir itu, Pak. Satu piring nasi, satu gelas air. Setelah itu habis, meninggal gitu, Pak. Jadi sama takaran rezeki dengan takaran umur sama. Makanya tong hariwang, karena Allah menetapkan dengan takaran yang sama. Kemudian yang ketiga, Allah tetapkan wa amalihi, amalnya, baik amalan itu amalan soleh ataupun amalan yang tidak soleh. Cuman di sini ada pembahasan ulama yang cukup panjang itu, Pak. Kenapa cukup panjang? Ini nanti biasanya dikompromikan dengan firman Allah surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd, ada yang menyebutnya Ar-Ra'du ayat 39 tuh. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa di usia setelah usia 120 hari Allah tetapkan amalnya, apakah amalnya itu akan baik atau tidak baik. Tapi di Ar-Ra'd ayat 39 di situ Allah mengatakan wa yamhaqullahu ma yasha wa yusbit. Nah itu Allah akan menghapuskan ketetapan dari orang yang Allah kehendaki, dan Allah akan menetapkan ketetapan bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, dari situlah ulama mengatakan bahwa sekalipun Allah itu sudah menetapkan untuk seseorang itu amalnya itu akan baik atau tidak, orang itu di akhir hidupnya akan baik atau tidak, tetapi itu merupakan sebuah potensi bahwa manusia itu bisa menjadi baik kalau dia berusaha menjadi baik. Karena ada ayat firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 39 tadi. Jadi ketetapan Allah itu bisa dirubah kalau Allah sendiri yang merubahnya gitu, Pak. Orang yang tadinya buruk, Pak, tara salat gitu nya, tara zakat gitu, tara puasa,
Tapi kalau dia umpamanya berusaha menjadi baik, bisa saja Allah itu merubah orang tersebut yang tadinya tidak baik menjadi baik. Tetapi Allah yang merubahnya itu, Pak. Allah merubah itu setelah melihat pada diri manusia yang bersangkutan ada perubahan. Dan itulah kata para ulama, kenapa Allah itu mengutus para nabi, para rasul, para kiai, menurunkan Al-Quran, kemudian adanya doa, adanya sodako, itu dalam rangka merubah ketetapan-ketetapan Allah yang barangkali tidak menguntungkan bagi manusia. Dirubahlah dengan doa gitu, Pak. Mungkin nih ada orang itu nih berkaitan dengan ketetapan yang keempat nih, wasakiyun, dan Allah tetapkan kecelakaannya, kesengsaraannya, atau saidun, Allah tetapkan kebahagiaannya. Nah, di sini bicara kenceng, nah Pak, bicara takdirnya itu sakiyun, saidun, dan amalih itu kenceng di kalangan para umat Islam itu. Tetapi nih Pak, begini, kita harus punya sebuah optimisme, Pak, dan sebuah harapan. Sekalipun nih Pak, sekalipun barangkali ada ketetapan-ketetapan yang saki, yang buruk untuk kita dari Allah, atau ketetapan-ketetapan yang tidak kita harapkan untuk kita dari Allah, kita harus tetap optimis dan berusaha untuk merubah ketetapan itu supaya ketetapan yang buruk itu menjadi baik. Umpamanya nih, si A ditetapkan tanggal 12 Oktober itu harus ketabrak motor gitu ya. Ketetapannya begitu tuh. Bisa saja ketetapan itu tidak terjadi, Pak. Kenapa bisa terjadi? Barangkali orang yang bersangkutan ketika waktu subuh dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah saya keselamatan hari ini. Ya Allah, jauhkanlah dari musibah dari saya hari ini. Kemudian dia bersedekah, dia berinfak, dia berbuat baik. Kan di hadis dikatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala, kan gitu Pak. Sedekah itu bisa menolak bala, kan gitu. Jadi dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, bisa saja ketetapan sakiyun itu tidak terjadi, malah berubah jadi saidun. Nah, yang merubahnya itu Allah atas permohonan, permintaan kita, Pak, atas ikhtiar yang kita lakukan. Nah, itu sebetulnya hadis itu sampai di sini, Pak nih. Sebetulnya sampai di sini. Kalimat berikutnya itu bukan hadis Nabi, tapi perkataan Ibnu Mas'ud. Nah itu Pak. Makanya nih kadang-kala begini, kadang-kala kita seringkali, itu kan di hadis dikatakan begitu katanya. Kenapa kok dia mengatakan di hadis dikatakan begitu? Karena satu kesatuan. Padahal ini beda nih. Fawallahilladzi la ilaha ghairuh itu bukan hadis. Perkataan nabinya itu sampai wasakiyun aw saidun. Sampai di situ, Pak. Berikutnya perkataan Ibnu Mas'ud, fawallahi, maka demi Allah, alladzi, yang mana, la ilaha, tidak ada ilah, ghairuh, kecuali Allah. Inna, sesungguhnya, ahadakum, salah seorang di antara kalian, layak malu, sungguh akan berbuat, sungguh akan melakukan, bi amali ahlil jannah, dengan amalan-amalan para penduduk surga, hatta sehingga mayakunu, tidaklah keadaannya, bainahu, antara dia, wa bainaha, dengan surga itu, illa, kecuali, diroun, satu hasta. Payas biku, lalu
didahului alaihi atas orang tersebut alkitabu ketetapan dari Allah, fayak malu lalu dia melakukan perbuatan bi amali ahlin nar dengan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh penghuni neraka. Fayadkhuluha maka dia atau lalu dia memasuki neraka. Nah, ini perkataan Ibnu Mas'ud nih. Jadi kata Ibnu Mas'ud begini nih. Ada di antara manusia itu yang dari sejak awal dia baik gitu Pak. Dia soleh, akidahnya bagus, ibadahnya lurus, akhlaknya terpuji. Sampai-sampai nih ulama itu banyak mengatakan begini, penafsiran yang paling pas itu begini nih. Sampai-sampai orang melihat bahwa dia itu pisurgaeun gitu. Si eta teh cenah jalma teh ibadah namanya rajin, akhlak namanya alus gitu. Pokoknya mah picarekeun cenah, pisurgaeun gitu. Geus deket jeung surgana ge tinggal satidiro. Tiba-tiba di akhir ayatnya itu, di akhir hayatnya dia itu menjadi naon atunya? Jadi menyimpang gitu, Pak. Berubah. Yang tadinya rajin ibadah jadi kebluk ibadah gitu, Pak. Nu tadina sok ka masjid jadi tara ka masjid. Nu tadina sok ngaji jadi tara ngaji. Nu tadina sok zakat jadi tara zakat. Akhirnya dia itu yang tadinya diprediksi bakal husnul khotimah jadi su'ul khotimah, Pak. Kan ada kasus-kasus seperti orang seperti itu. Jadi kalau saya pecah begini nih. Ada orang itu yang dari awal dia itu baik. Kemudian di akhir hayatnya pun baik. Ada, itu suatu kondisi yang wajar, yang pas itu. Ada juga orang itu yang dari awal jahat, buruk, sampai mati pun dia buruk. Ada yang seperti itu. Ada orang yang dari awal baik, pokoknya akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Pas meninggal berubah dia. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sebaliknya, orang dari awal itu jahat, akidahnya buruk, ibadahnya jelek, akhlaknya jelek. Pas mau meninggal dia baik. Ada yang seperti itu, Pak. Nah, di sini dikatakan bahwa ada orang yang awalnya itu dia itu bakal ahli surga. Orang lain pun melihat di surga, tapi di akhir hayatnya sayang dia itu berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini dikisahkan dalam sebuah peperangan. Ada seorang sahabat itu, Pak, yang begitu gagah berani dalam berperang. Pokoknya tidak ada sahabat yang sehebat sahabat ini. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya dia itu ahli neraka katanya. Para sahabat kaget, kenapa kok Rasulullah mengatakan dia ahli neraka? Padahal kami melihat orang ini semasa hidupnya soleh. Dalam perang pun dia selalu yang terdepan. Penasaran tuh Pak, ada sahabat yang menguntit dari belakang. Diikuti orang itu. Apa yang terjadi? Ternyata orang itu dalam sebuah peperangan tersebut itu terluka parah, Pak. Dia terkena banyak sabetan pedang, sehingga karena dia tidak sanggup menahan sakit, akhirnya dia bunuh diri, Pak. Dia membunuh dirinya daripada harus menahan rasa sakit. Lalu sahabat tadi menemui Rasulullah, sodakta, benar engkau itu seorang nabi. Engkau mengatakan bahwa dia ahli neraka, benar. Kenapa? Ternyata sahabat yang dikira bakal masuk surga itu di akhir hayatnya dia malah bunuh diri. Nah itu, Pak. Dan disitulah pentingnya Pak kita itu meminta hidayah terus, Pak. Kenapa di Al-Fatihah itu diulang-ulang ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Itu salah satunya jangan sampai kita yang dari awal sudah menjadi orang soleh, orang baik, akidah sudah bagus, ibadah sudah bagus, akhlak sudah bagus, jangan sampai di akhir hayat itu su'ul khotimah. Makanya penting ihdinas siratal mustaqim itu, Pak.
Mohon supaya Allah selalu memberikan hidayah. Sedikit lagi nih. Wa inna, dan sesungguhnya ahadakum, salah seorang di antara kalian, layak malu, sungguh akan melakukan bi amali, dengan amalan ahli nar, penghuni neraka. Hatta sehingga mayakunu, tidaklah keadaannya, bainahu, antara dia, antara dirinya, wa bainaha, dengan neraka itu, illa, melainkan diraun, satu hasta. Fayasbiku, lalu mendahului, alaihi, kepadanya, alkitabu, ketetapan, takdir dari Allah. Payak malu, lalu dia melakukan bi amalin, dengan amalan ahlil jannah, ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk surga. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang pertama, mendingan yang ini sebetulnya. Mendingan begini, walaupun sebetulnya jarang gitu Pak, atau potensinya kecil. Orang dari mulai, katakanlah dari mulai balik itu, dari mulai usia 10 tahun sudah zalim, sudah jahat gitu. Akidahnya sudah buruk, ibadahnya buruk, akhlak buruk. Potensi untuk husnul khotimah itu memang kecil Pak. Karena kan seseorang itu mati sesuai dengan keadaannya Pak. Tetapi ada di antaranya kasus-kasus seperti itu. Mungkin sebelum dia meninggal Pak, sebelum dia meninggal, ada seorang penjahat preman gitu. Sebelum dia meninggal, oleh Allah diuji dengan penyakit stroke atau penyakit apalah. Dengan penyakitnya, katakanlah dia menderita kesakitan. Dari situ dia bertafakur, berpikir, ieu teh meureun akibat dosa baheula gitu. Urang teh remen majeg, remen ngepret batur, remen maok gitu tanya Pak. Dia sadar Pak. Sadar. Nah, dia banyak beristighfar, bertaubat, beramal soleh, kemudian ajal menjemput dirinya. Nah, itu adalah husnul khotimah. Walaupun tentu beda kualitasnya Pak, dengan orang yang dari sejak awal sudah baik sampai akhir hayat baik. Beda dengan orang yang awalnya tidak baik lalu di akhirnya menjadi baik, pasti akan beda. Tetapi minimal kita harus berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Rasul kan mengatakan begini, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu yang menjadi titik penentuannya adalah penutupnya Pak. Babak finalnya itu yang menjadi babak penentuan itu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sehingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.